Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Hilmi Arasy. Sekarang saya akan memberikan tanda kutip ringkasan cepat dari materi dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan mulai ke poin pertama aja langsung. Kita akan ke poin hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pertama, konsep negara kesatuan atau unitarisme. Negara kesatuan sering juga disebut oleh orang sebagai negara yang satu, tunggal, atau monosentris, yang berpusat satu dan terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, dan satu kepala negara kalau kita presiden ya. Dan jangan lupa satu badan legislatif sebagai satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Setelah itu sistem negara kesatuan itu ada dua, ada sentralisasi dan ada juga desentralisasi. Sentralisasi itu untuk menjalankan perintah-perintah dan peraturan dari pemerintah pusat dan daerah itu tidak berwenang. Kalau desentralisasi itu daerah diberikan kekuasaan sendiri dan mereka itu bebas untuk mengolah sumber daya atau mengatur rumah tangganya. Terus kalau Indonesia ini menganut sistem desentralisasi dan melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini jadi pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah dan juga ke pemerintah pusat. Jadi tanda kutip imbang. Ada kewenangan yang tidak diberikan seperti bidang politik luar negeri, agama, justisi, pertahanan, keamanan, moneter, sama fisik, sama apa nasional gitu. Oke, lanjut ke karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara kesatuan kita kan mulai Indonesia lahir di 17 Agustus 1945 dengan bentuk negara kesatuan. Ini kesepakatannya ini tercermin dalam rapat-rapat BPUPKI, PPKI, dan dalam menyusun konstitusi atau undang-undang yang tertinggi dalam negara. Setelah itu Supomo dalam sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan kita ini sejalan dengan paham integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin bahwa kita membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan bukan adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, bukan NKRI. Setelah itu wujud negara kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan ada perubahan undang-undang UUD NRI tahun 1905. Ini mulai dari adanya ketetapan majelis adanya MPR yang salah satunya adalah tindak pengubah pembukaan UUD NRI 1945 dan tetap mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Habis itu Kesatuan Republik Indonesia Kesatuan Republik Indonesia dalam 5 pasal, yaitu ada pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 25A, dan pasal 37 ayat pasal 18B 18B ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 1905 serta rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan negara kesatuan.
Karakteristik negara kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 5A Undang-Undang RI tahun 1945 menentukan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Terus istilah Nusantara dalam ketentuan terdiri dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perarian dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik, Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial, kesatuan ekonomi, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Ya itu akhir dari materi dinamika persatuan dan kesatuan. Mohon maaf bila kurang jelas. Terima kasih.